Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur di Masjid Al-Barakah Komplek MP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah atas seluruh curahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami sehat Bapak Ibu? Libur napa mboten niki? Hari ini kita akan membahas tema yang sebetulnya sudah sangat sering dibahas oleh para mubalik dan para penceramah, oleh para alim ulama kita. Menyesuaikan dengan tema yang disodorkan kepada kami, temanya Bapak Ibu mengenai berkah. Kalau berkahnya satu disebut dengan berkah. Kalau berkahnya banyak disebut dengan barokat. Angger bali kang pengajian biasanya oleh nopo Bu? Berkat. Jadi berkat niku diambil dari bahasa Arab. Malahnya angger oleh berkat kan orang wong siji, tidak hanya satu. Biasanya isinya apa saja Bu kalau berkat? Ya ada nasinya, ada lauknya, ada telurnya, ada apanya. Disebut dengan berkat. Ya sama seperti kita di siang hari ini, kita juga dapat berkat nih nggih. Berkat. Lalu sebetulnya apa sih arti berkat? Sehingga kata berkat di dalam masyarakat kita di Purbalingga ini dan umumnya masyarakat Jawa ditujukan untuk menamakan suatu makanan yang disediakan oleh orang yang punya hajat, baik dalam bentuk syukuran ngoten nggih atau dalam bentuk yang lain-lain. Umumnya makanan yang disediakan disebut dengan berkat. Biasanya berkat di situ pun Bapak Ibu tidak berdiri sendiri, tapi biasanya disandingkan dengan doa. Jadi kalau ada makanan yang hadir setelah doa mendoa, itu biasanya disebut dengan berkat. Kalau ada makanan yang sebelumnya tidak ada aktivitas doa mendoa, disebut berkat napa mboten Bapak Ibu? Kayane mboten nggih? Ndak gitu. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu mengapa nama berkah ini menjadi nama untuk makanan itu? Sebetulnya apa arti berkah? Para ulama menyatakan bahwa berkah itu memiliki 4 makna. Arti yang pertama, berkah itu disebut dengan ziyadah. Ziyadah itu artinya bertambah. Maka segala apapun yang sifatnya tambahan, maka itu disebut dengan berkah. Apa saja Bapak Ibu yang nambah? Mas Mbak? Duit nambah, berkah enggak? Berkah. Pokoknya segala bentuk tambahan berkah. Kemarin ibu-ibu punya tabungan emas, mungkin 200 gram. Setahun berikutnya jadi bertambah jadi 300 gram, maka disebut dengan berkah. Segala bentuk penambahan maka disebut dengan
berkah. Dulu rambutnya masih hitam, lalu bertambah sedikit-sedikit putih, itu berkah napa mboten, Bu? Berkah. Mulane para ulama pun menyebut, coba orang tua kita, kalau sudah yuswa 40 ke atas atau 50 terus mengalami keputihan, keputihan. Kan lebih banyak disebut dengan berkah, Mbok. Apalagi yang bertambah? Nggih, anak kita yang masih kecil usia 1 tahun baru tumbuh gigi. Akhirnya tumbuh giginya bertambah-tambah, Mbok. Maka diartikan dengan berkah. Jadi berkah itu apapun yang sifatnya bertambah maka disebut dengan berkah. Mulanya zaman dulu sampai sekarang pun namanya anak itu tidak boleh disebut sebagai musibah. Kan ada yang disebut anak yang tidak diharapkan. Ada yang duwe anak tapi ora diharapna. Saya punya kasus beberapa teman sudah punya anak 3, jaraknya dekat-dekat. Lalu konsultasi ke dokter, lalu dipasang IUD. Dengan harapan jarak antara anak satu dengan anak berikutnya agak jauh sehingga bisa mempersiapkan segala hal. 2 bulan berikutnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Istrinya ternyata hamil lagi. Nah, ini namanya anak apa ini? Anak berkah. Harus disebut anak berkah. Karena yang tadinya 3 menambah jadi 4. Jadi setiap tambahan itu adalah berkah. Begitu agama ini sangat sederhana mengajari kita untuk bahagia dalam menjalani hidup. Jadi segala apapun yang sifatnya tambahan disebut dengan berkah. Karena segala sesuatu yang sifatnya tambahan adalah berkah, maka berkah itu pun bisa hilang. Maka kata para ulama, lawan dari ziyadah itu adalah nukson. Nukson itu artinya berkurang. Kalau begitu segala bentuk pengurangan itu bagian dari diambilnya berkah. Sekarang yang giginya masih utuh masih banyak nih Bapak Ibu. Yang giginya sudah mulai berkurang, berarti mulai berkurang apanya Bapak Ibu? Berkahnya gitu. Apa maning? Dulu kita punya usia, sebetulnya usia kita itu bertambah apa berkurang Bapak Ibu? Sebetulnya sih berkurang ya. Makanya Bapak Ibu, arti berkah itu artinya bertambah. Baik. Arti yang kedua Bapak Ibu, bahwa berkah itu artinya nama. Nama itu diartikan dalam bahasa Indonesia dengan berkembang. Jadi segala apapun yang sifatnya berkembang, maka itu disebut dengan berkah. Sebetulnya bertambah dan berkembang itu hampir mirip. Hanya kalau berkembang rasanya lebih luas daripada sekedar bertambah. Setiap pengembangan sudah pasti ada pertambahan. Tapi biasanya kalau pengembangan itu sifatnya lebih luas. Contoh, seseorang yang berat tubuhnya awalnya 50 kilo, kemudian berkembang menjadi 80 kilo, itu berkah tidak Bapak Ibu? Berkah. Jadi mengalami pengembangan. Jadi disebut. Jadi bersyukur saja Bapak Ibu, karena ada orang yang berjuang keras untuk menambah berat tubuh sampai datang ke dokter enggak nambah-nambah, tapi banyak juga orang yang berjuang keras untuk menurunkan berat tubuhnya tapi enggak berhasil. Ya udah, hidup sewajarnya saja, dinikmati bahwa itu bagian dari pengembangan. Oh, berarti badan saya ini berkah gitu. Nanti kita lihat pada kesimpulan para ulama tentang arti berkah, sehingga hidup kita itu nyaman-nyaman saja, enggak stres gitu. Ada orang karena terlalu mikir berat badan jadi stres. Wonten nggih Bapak Ibu? Kalau di sini sih sepertinya enggak ada.
Yang ketiga, Bapak Ibu, yang disebut dengan berkah itu adalah sa'adah. Dia membawa kebahagiaan. Jadi apapun yang membawa kebahagiaan pada kita, maka itu disebut dengan berkah. Kita tadi sholat, setelah selesai sholat bahagia enggak, Bu? Bahagia, plong, senang. Maka setiap kita memperoleh kebahagiaan, maka itu disebut dengan berkah. Seorang pengantin baru, ada yang belum menikah di sini? Sudah semua ya. Pengantin baru, dia menikah, bahagia, umumnya bahagia. Kebahagiaan itulah disebut dengan barokah. Oleh karena itu, kalau kita mendoakan orang yang sedang resepsi pernikahan setelah akad, doa yang dianjurkan oleh Rasul kan doa yang isinya adalah keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Kenapa berkah dihubungkan dengan pernikahan? Sebab umumnya orang menikah itu bahagia. Ada enggak Bapak Ibu orang yang menikah tidak bahagia? Ada, tapi jarang, kecuali nikah dipaksa. Tapi ya enggak juga. Itu saat kasusnya itu 1001 orang nikah tidak bahagia. Walaupun setelah menikah banyak tidak bahagia, oh itu banyak kasus juga gitu. Misalnya setelah menikah ternyata sifat yang diharapkan dari pasangan ternyata tidak dia temukan, menjadi tidak bahagia. Berarti Bapak Ibu, bahagia adalah indikator atau ciri-ciri bahwa dalam hidup ini kita memperoleh keberkahan. Oleh karena itu hidup itu bahagia saja. Sampai-sampai kalau kita sakit pun bisa bahagia enggak Bapak Ibu? Kan umumnya kalau orang sakit itu sedih. Tapi kalau orang faham tentang konsep berkah, maka segala apapun yang ia alami dalam hidup ini, dia akan selalu melihat dari sisi positif sehingga dia berkah, sehingga dia bahagia. Dia punya teman baru ambil kendaraan mobil tuh. Kemudian di tengah jalan Bapak Ibu nabrak. Ini masih baru nabrak nggih, jebret. Orangnya malah senyum gitu. Alhamdulillah kung nabrak semene tok. Tolong yang nabrak itu hanya sedikit saja. Coba kalau nabraknya sampai banyak, kan saya keluar banyak. Alhamdulillah cuman keluar beberapa juta. Jadi bahagia, Bu. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari sisi positifnya saja. Sama kalau orang sakit. Bapak Ibu ada enggak kalau misalkan jenengan besuk orang sakit, baik di HI, di RSUD, di Nirmala dan yang lain-lain atau di Siaga Medika, atau menjenguk orang sakit di rumah. Umumnya orang sakit bahagia apa sedih, Bu? Ada enggak ketemu orang sakit tapi ketawa-ketawa? Ada enggak? Ketemu orang sakit senyum-senyum. Bu, saya menemukan orang yang begitu. Saya menemukan orang yang begitu dia sakit, dia bahagia gitu. Saya tanya, kenapa jenengan bahagia? Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang sakit, sakitnya akan menggugurkan dosa. Dosa yang mana? Dosa yang mana saja. Jadi kalau kita ingin cepat ekspres dosa kita diampuni, caranya nopo, Bu? Sakit. Iya benar. Hidup ini yang membuat kadang-kadang berkah itu terhalangi karena terlalu banyak kita tidak sadar diri terhadap kewajiban kita kepada Allah. Karena hal itulah membuat jarak antara kebahagiaan dengan diri kita itu semakin jauh. Maka Bapak Ibu, dengan cara sakit itu sebetulnya mempercepat. Coba lihatlah orang-orang yang dia dengan ridho dan ikhlas menerima sakit yang ia terima. Itu rata-rata wajahnya bahagia, wajahnya tenang. Lalu mereka kalaupun ditakdirkan sembuh ya bahagia, kalau tidak ditakdirkan sembuh pun bahagia. Bahagianya nopo Bapak Ibu? Husnul khatimah. Banyak kok kita lihat orang yang di rumah sakit lalu wafat, wajahnya niku berseri-seri senang. Kami punya murid menghafal Quran.
tamatan Man Purbalingga. Sempat bekerja di pabrik pabrik yang banyak di sini itu untuk memproduksi alat-alat kosmetik itu. 6 bulan pindah, kemudian karena pondok pesantren kita membuka kesempatan beasiswa untuk para penghafal Quran. Artinya anak gadis ini daftar, Bu, di pondok pesantren. Karena lulusan Man, bacaan Qurannya pun bagus banget. Kemampuan menghafalnya pun cepat. Karena kami lihat santrinya berprestasi, maka kami kirim ke Subang, Jawa Barat. Sekitar 6 bulan Ananda ini di Subang. Karena perbedaan cuaca antara Subang dan Purbalingga, yang biasanya panas ke dingin, itu biasanya ada problem terhadap kesehatan. Atau yang biasanya dingin ke panas juga ada problem. Jadi penyesuaian ini agak tidak diantisipasi. Jadi Ananda ini sakit yang belum pernah sakit sebelumnya. Jadi bolak-balik sakit. Terakhir dirawat di RSUD Guteng. Kami waktu itu dapat informasi itu mengalami trombosit apa ya, Bu. Jadi kekebalan tubuh kekebalan tubuhnya itu terus berkurang. Tapi dokter bingung ini mendiagnosis penyakitnya apa. Setelah lama ketika ditemui, ini santri alhamdulillah baru hafal sekitar 5 juz Al-Quran. Sudah luar biasa, 5 juz. Kalau bertemu saat sakit itu, si anak ini selalu bilang, "Ustadz, kalau saya sembuh, bolehkah saya ngafal Quran lagi?" Boleh. Pengakuan bapak ibunya yang berada di RS Guteng itu cerita bahwa saat si anak ini di rumah sakit, tidak pernah berhenti lisannya mengulang hafalan Qurannya. Ini karena posisi berbaring, ngoten nggih. Fisiknya itu turun terus. Enek apanya itu. Jadi tubuhnya itu fisiknya tuh berkurang terus, tapi wajahnya tetap bahagia. Senang begitu. Bahkan di akhir hayatnya saat beliau menghembuskan nafas, masih muda usianya, baru 19 tahun, sudah wafat, tapi wafatnya dalam keadaan menghafal Quran, suasana hatinya senang, maka inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka kami sebagai guru akhirnya, ya Allah, murid sendiri gitu. Sudah mendahului gurunya. Belum tentu gurunya semudah ini untuk meninggalkan dunia ini. Anak baru lulusan SMA, langsung ngafal Quran, lalu wafat. Kayaknya belum menyentuh kenikmatan dunia nggih, Pak. Masya Allah, nikmat sekali hidupnya. Ini anak walaupun dia masih muda, tapi dia mengerti tentang arti berkah. Bahwa berkah itu artinya adalah bahagia. Walaupun dia dalam keadaan sakit, tapi sakitnya tidak dipikirkan, yang dia pikirkan adalah kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Kebahagiaan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang disebut dengan barokah itu adalah subut. Subut itu artinya tetap, netep. Ini misalkan gelas tidak kita pindah, di sini saja, maka ini disebut dengan berkah. Misalkan di PM ini ada orang yang mulai bekerja dari awal terus ndak pindah-pindah, itu disebut dengan apa, Pak Bu? Berkah gitu. Jadi kalau ada yang mau pindah, sebut saja, mau berkah enggak gitu. Karena berkah itu artinya ndak pindah-pindah, netep terus di situ itu. Jadi berkah gitu. Tapi ada juga alasan yang lain. Kenapa? Mungkin ada orang yang pindah ingin mencari keberkahan di tempat berikutnya. Jadi berkah artinya netep. Contoh, mengapa sholat 5 waktu itu waktunya tetap? Sholat subuh ya di pagi hari, zuhur ya siang hari, sore nanti kita sholat asar, nanti begitu matahari terbenam kita sholat maghrib, menjelang malam nanti kita sholat isya. Kan waktunya netap. Orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya netap terus seperti ini, maka sesungguhnya dia sudah memperoleh berkah. Jadi berkah itu netap terus. Jadi segala apapun yang sifatnya netap, maka itu disebut dengan berkah. Berarti kalau ada orang posisinya nggak naik-naik pangkatnya, berkah napa mboten, Bu?
netep. Jadi kalau ada yang ngadu bawahan ke atasan, Pak saya udah puluhan tahun nggak naik pangkat ini. Apa kemarin dapat pengajian, katanya berkah itu adalah subut, netep. Jadi jenengan itu sebetulnya sudah berkah. Justru yang naik-naik itu yang tidak berkah gitu. Ya enggak, kata ustadznya berkah itu nambah ustadz. Oh iya nambah ya berarti. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, baik. Berarti berkah itu artinya bertambah, berkembang, bahagia, dan netep. 4. Jadi 4 hal itu ada di dalam keberkahan. Secara khusus sebetulnya apa sih makna berkah? Para alim ulama mengartikan berkah itu dengan subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah terhadap sesuatu. Jadi ada unsur Allahnya terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi unsur berkah yang paling bisa dimengerti oleh kita adalah bahwa berkah itu pasti kebaikan. Kinten sih, Bapak Ibu, kita pernah mengkaji, kira-kira Allah itu dalam seluruh keputusannya kepada hambanya, semuanya baik atau buruk? Baik. Allah itu tidak pernah menginginkan keburukan kepada hambanya. Maka tidak pernah di dalam Al-Quran kita temukan hal-hal yang sifatnya buruk itu disandarkan kepada Allah. Tidak. Hal-hal yang sifatnya buruk itu pasti disandarkan kepada manusia, karena kita yang memilih untuk melakukan keburukan gitu. Kan Allah meminta kita untuk sholat. Orang tidak sholat kan pilihan orang itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi segala apapun yang sifatnya baik, lalu yang baik itu netep kita lakukan, maka itu disebut dengan keberkahan atau inti dari keberkahan. Contoh di PM ini setiap hari Senin setelah zuhur sudah dimulai dirintis pengajian. Pengajian ini kan kebaikan nggih, Bapak Ibu? Kebaikan, dan sudah tetap. Bisa enggak jadwalnya diganti hari Selasa? Kayaknya enggak, enaknya Senin aja. Senin. Ya sudah, Senin terus. Kira-kira sampai kapan Pak Rafiq? Enggak, pokoknya dijalani sajalah, mengalir gitu kan. Mengalir terus. Lah kalau ini terus diadakan secara istiqomah, konsisten, jenengan hadir juga secara konsisten, maka berarti aktivitas yang kita lakukan ini disebut dengan berkah. Oh iya betul. Betul. Itu. Jadi berkah. Masjid ini disebut dengan berkah, barokah ya. Tapi berkahnya cuma satu, Pak. Ada beberapa masjid namanya barokat. Asal jangan diberi nama masjid berkat, nggak Pak? Nanti repot. Masjid barokah ya. Barokah itu artinya di sini kalau ingin mencari kebahagiaan, disinilah tempatnya. Kalau ingin dapat tambahan, disinilah tempatnya. Kalau ingin dapat pengembangan, disinilah tempatnya. Kalau ingin kebaikan kita netep, sinilah tempatnya. Jadi masjid itu ya sudah pasti berkah. Meskipun tidak dinamakan berkah, sudah pasti berkah. Sama seperti sholat. Orang sholat ya pasti berkah. Orang menikah pun insya Allah berkah. Karena yang disebut dengan berkah adalah segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Tempat-tempat baik pun disebut dengan berkah. Ada tempat misalnya digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan melawan hukum, misalkan tempat untuk prostitusi, misalkan nggih Bapak Ibu. Lalu oleh pemerintah, oleh masyarakat, tempat ini diubah menjadi pondok pesantren. Berkah namanya. Berkah. Jadi proses seperti itu disebut dengan berkah. Nah, sekarang Bapak Ibu, jika berkah itu sesuatu yang kita bahas tadi, kira-kira sumber berkah itu apa sih? Dari mana sih sumber berkah itu? Sumber berkah itu Bapak Ibu, masdaruha adalah Allah. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya itu di surat Al-Mulk. Tabarakalladzi
biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Allah itu maha memberi berkah. Jadi kalau kita ingin memperoleh berkah, maka dekat-dekatlah dengan Allah sang pemilik berkah. Apakah Allah bisa menurunkan berkah? Bisa. Oleh karena itu di kesempatan siang hari ini sedikit kita akan membahas mengenai mata air keberkahan. Dari mana Allah akan mengalirkan keberkahan-keberkahan itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, apa mata air keberkahan yang bisa kita ambil yang pertama? Mata air keberkahan yang bisa kita ambil yang pertama adalah Al-Quran. Oleh karena itu tadi kami bahagia sekali, apresiasi kepada Takmir Masjid Al-Barokah yang mulai pekan depan sudah jalan diadakan tahsin Al-Quran. Jadi tahsin Al-Quran itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan mata air keberkahan atau aliran keberkahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran itu berkah karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pun menemukan sebagai seorang guru, pendidik, kami menemukan manfaat Quran sangat besar sekali Bapak Ibu bagi anak-anak didik kami. Anak didik, peserta didik, murid, siswa, santri yang dia dengan Al-Qur'annya baik, maka prestasi akademiknya juga saya lihat baik. Anak didik yang Al-Qur'annya baik, maka saya lihat karakternya pun baik. Ada anak didik yang kepada Al-Qur'annya jauh, target-target yang sudah ditetapkan tidak tercapai, maka kami lihat juga berefek kepada akademiknya juga, berefek juga kepada karakternya. Karena sebagai guru kami mengalami sendiri hal itu, oleh karena itu kami sering menyebut dengan istilah berkah. Maka khusus untuk anak-anak kita dari dulu Bapak Ibu, kalau kita membaca buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, judul bukunya Muqaddimah. Walaupun judulnya Muqaddimah, tapi tebalnya 800 halaman. Itu maksudnya buku Muqaddimah memulai ilmu gitu. Jangan juga nanti kita ini Muqaddimah, enggak tahu kenapa namanya Muqaddimah. Kan mungkin masih Muqaddimah. Atau beliau ini dikenal oleh para intelektual baik muslim ataupun non muslim itu sebagai bapak sosiologi. Jadi ilmu sosiologi Islam itu sesungguhnya diawali dari orang yang hebat ini bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu beliau itu orang Tunis tapi kemudian hidup di Mesir. Cerita di saat-saat beliau menulis buku itu pengalaman bahwa wilayah Islam bagian barat Afrika itu dan Islam bagian timur Asia pada waktu beliau hidup punya tradisi dan kebiasaan. Apa tradisi dan kebiasaan masyarakat muslim pada waktu itu? Kenapa jadi maju, berkembang, hebat? Adanya ta'limus shighar lil Quran. Anak-anak itu dari kecil memang sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kita di Purbalingga ini alhamdulillah kami lihat setiap masjid biasanya ada TPQ-nya. Bahkan kalau TPQ sudah banyak, nanti ditambah lagi dengan rumah Quran. Sekarang gerakan rumah Quran banyak sekali di Purbalingga ini. Dan geliat ini Bapak Ibu kalau kita lihat bukan hanya di Purbalingga. Di Indonesia secara keseluruhan kami lihat jumlahnya juga luar biasa. Dan berefek kepada penerimaan siswa baru di sekolah. Sekolah yang tidak menyediakan layanan Al-Quran, biasanya sekolahnya kurang murid. Dulu sekolah-sekolah yang dengan latar belakang Al-Quran itu seolah-olah seperti orang ketinggalan zaman kalau sekolah di situ. Tapi zaman sekarang malah muridnya itu penuh. Kita tidak ingin sebut merek ya. Hanya ingin menyebut bahwa sekolah manapun zaman sekarang, kalau Al-Quran yang dijadikan sebagai mode, sebagai objek pembelajaran, maka sekolahnya akan berkembang.
Kami lihat sendiri Bapak Ibu yang Allah muliakan. Al-Quran mengapa Bapak Ibu menjadi sumber keberkahan? Karena segala apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi berkah. Contoh, kita hanya baca satu huruf saja Al-Quran. Berapa Bu? Cuman satu huruf. Kita dapat kebaikan jumlahnya 10. Jadi kalau kita baca Quran banyak lagi. Kami merasakan Bapak Ibu, Al-Quran itu pun bisa menjadi semacam terapi dalam kehidupan kita. Orang kalau sedang tidak bahagia, bacalah Al-Quran. Tapi baca Quran nih jangan cuma satu ayat atau dua ayat. Kalau baca Al-Quran cuma seayat dua ayat, nggak akan memberi efek. Misalkan baru baca Quran seayat dua ayat, tapi nyanding WA. Kira-kira Al-Qurannya selesai apa WA-nya yang lama Bapak Ibu? Nyanding. Baiknya kalau membaca Quran, segala apapun yang kira-kira menggoda itu disimpan saja dulu. Kami punya pengalaman mengetahui ada beberapa pejabat di Indonesia ini. Mereka itu punya wirid baca Quran Bapak Ibu. Ada yang kami tahu wiridnya satu hari itu 1 juz. Pejabat ini. Ini kalau pejabat ini jadi apa itu? Jadi pemimpin negara ini luar biasa gitu. Ada lagi Bapak Ibu sehari dia itu bisa baca Quran pejabat loh. 3 juz. Allahu Akbar. Apa yang membuat Al-Quran itu menjadi nikmat? Al-Quran itu menjadi nikmat kalau kita baca dengan dikuatkan, dijaharkan. Coba kalau kita baca Quran dengan gerenyem, lalu kita baca Quran dengan suara dikuatkan, pasti enak dikuatkan Bapak Ibu. Kalau gerenyem itu gimana? Apalagi kung komat kamit. Ada orang baca Quran komat kamit. Ya enggak berdapat. Karena di dalam ilmu tajwid itu dikembangkan istilah sifat huruf. Ada namanya makhorid. Makhorid itu tempat keluarnya huruf. Nanti Rasul pun mengajari kita tentang kalau memang engkau punya modal suara yang baik, maka gunakan suara yang indah itu untuk memperindah bacaan Qur'anmu. Tapi kalau memang suaranya tidak merdu ya tidak apa-apa, bacalah sesuai dengan bacaan. Tapi yang penting Bapak Ibu membacanya dengan pelan-pelan, syukur-syukur bisa dikuatkan. Kalau membaca kuat itu kan nyaman sebetulnya. Beberapa ulama ini kami dapat dari guru kami ketika mondok. Beliau itu hafal Quran Bapak Ibu, tapi usianya tidak panjang. Mungkin Allah sayang kepada beliau. Imam masjid di salah satu kota di Sumatera Utara. Beliau itu Bapak Ibu punya amalan memang baca Quran dengan suara yang dikuatkan. Minimal itu 1 juz. Jadi bacanya kuat saja. Kalau 1 juz kita baca Quran biasanya berapa menit Bapak Ibu? Oh, pertanyaan saya salah ya. Pengalaman kalau kata orang-orang atau yang kami lihat pada santri-santri kami, karena biasa kita ada tadarus bareng baca Quran. Itu kalau baca Quran dari maghrib sampai isya, itu umumnya 1 juz selesai. Dengan baca bareng-bareng, berarti ya sekitar berapa menit itu? Setengah jam lebih, nggih. Setengah jam itu kalau suaranya dikuatkan, maka insya Allah akan memberi efek positif kepada diri kita sebagai seorang manusia. Perasaan kita yang tadi bad mood kalau kita baca Quran itu jadi good apa? Bad mood jadi apa kalau lawan bad mood? Good mood. Iya. Yang tadi perasaannya nggak karuan, nano lagi sedih, baca Quran tapi dikuatkan. Insya Allah nanti suasana hatinya akan berubah menjadi tenang. Anak pun Bapak Ibu kalau lagi tidak bisa dikendalikan, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Nanti lama-lama bisa kok dikendalikan. Karena Al-Quran menjadi sumber berkah dalam kehidupan kita. Ada beberapa kasus kami temui di Purbalingga. Ada seorang nenek, dia punya cucu. Cucunya ini tidak bisa tidur selama 3 malam. Jadi setiap habis isya itu sampai subuh itu tidak bisa tidur. Sudah gitu menjerit-jerit Bapak Ibu. Malam berikutnya juga sama. Lalu nenek ini dan kakeknya dan orang tuanya datang ke pondok pesantren. Di sana akhirnya ngobrol. Kami sampaikan coba dibacakan Al-Quran, tapi bacanya dengan suara yang dikuatkan. Boleh menggunakan objek misalkan air.
Air kan istilah kita disebut dengan apa namanya itu? Ruqyah ya. Ruqyah. Tapi kita masukkan ruqyah, baca saja. Karena memang dalam penelitian modern pun ditemukan air yang kita minum, akan kita minum lalu sebelumnya kita baca bismillah, biasanya nanti apa namanya itu? Partikel di dalam air itu akan menjadi indah. Beda begitu air ini tidak dibacakan bismillah, maka partikelnya menjadi berantakan. Itu baru bismillah Bapak Ibu. Konon kalau jenengan membaca Al-Quran 1 juz sebelum minum, itu gimana bagusnya itu, indah sekali. Makanya buat ibu-ibu yang ingin terlihat good looking gitu, itu bisa juga barangkali itu. Karena akhirnya dibacakan Quran. Tapi kami sampaikan dulu ketika kami belajar Quran di Mesir itu, guru kami meminta kalau membaca Quran itu harus dikuatkan. Kuatkan saja. Misalkan ayat yang mana Ustaz? Yang paling terbaik surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu disebut dengan asy-syifa. Syifa itu artinya obat. Baca saja Al-Fatihah dengan suara yang kuat, didekatkan kepada air atau objek yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacakan, sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh nenek ini, kakeknya, ibu, bapaknya. 1 minggu kemudian kami ada acara di Masjid Agung Purbalingga. Ketemu dengan nenek ini, wajahnya langsung sumringah. Kata beliau, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dibacakan Al-Quran dengan suara yang dikuatkan, cucu kami ini sudah bisa tidur dengan lelap. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami sih mengambil kesimpulan bahwa segala apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti indah, pasti berkah. Kalau kita tadi lagi bad mood, gak enak, baca Al-Quran. Kita lagi suasana apa, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran itu minimal akan membuat hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, maka segala sesuatunya pun akan menjadi mudah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nomor 2 sebagai penutup karena sudah jam 1 ya. Nomor 2, di dalam Al-Quran itu ada tempat yang disebut oleh Allah sebagai berkah. Apa itu Bapak Ibu? Ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat monumental terjadi pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertanyaan buat anak TK, tapi kita insyaallah bisa jawab semua. Kira-kira nopo Bapak Ibu? Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra itu diawali pada ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang tempat sekitarnya itu kami berkahi. Masjidil Haram sudah pasti berkah, tapi Masjidil Aqsa, wilayah sekitar Masjidil Aqsa kita sebut dengan Al-Quds atau Yerusalem, atau wilayah umumnya kita sebut dengan Palestina. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa Palestina itu adalah satu di antara banyak mata air keberkahan dalam kehidupan kita. Kalaulah tidak disebut dengan berkah, Bapak Ibu, tidak mungkin Allah yang menyebut. Ayat ini tegas menyatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya Bapak Ibu. Jadi berkah itu bisa berkaitan dengan tempat. Bapak Ibu, negara kita ini negara yang sering orang bilang negara Indonesia itu sebagai surga dunia. Kita karena hidup di surga jadi gak ngerasa kayak di surga nih Bapak Ibu. Sesekali cobalah keluar dari Indonesia, lalu lihat Indonesia dari jarak jauh. Itu Indonesia betul-betul
sesuatu yang sangat kita rindukan gitu. Ada orang menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang dilaksanakan kan hanya 40 harian ya. Setelah 40 hari. Begitu sampai ke Mekah, sampai di Madinah, rata-rata kan kaget melihat suasana, kok ada ya tempat yang sama sekali tidak ada tumbuhannya. Nonton nggih Bapak Ibu? Jadi seluruhnya itu padang pasir gitu. Kalau di kita Allahu Akbar, apapun ada Bapak Ibu, maka berkah. Bapak Ibu yang kami muliakan, berkah tempat itu berkaitan dengan Palestina tadi. Maka perhatian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberi isyarat kepada kita bahwa Palestina itu bagian dari sumber keberkahan kita. Oleh karena itu negara tercinta kita, dalam situasi dan kondisi apapun, Bapak Ibu, kita merasakan ketenangan gak hidup di Indonesia ini? Tenang kok. Mau pemimpinnya seperti apa, kita tetap tenang kan gitu. Mau kondisi ekonominya seperti apa, tenang kan gitu. Tenang gitu. Tenang itu maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat standarisasi yang ditetapkan di dalam Al-Quran di surat Quraisy itu ada 2 standar. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau suatu tempat, suatu masyarakat tidak ada kelaparan di dalamnya, itu merupakan ciri dari kemakmuran yang pertama. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Mereka aman dari perang. Ada enggak perang di Indonesia? Enggak. Maka jangan berdoa, ya Allah Indonesia mau perang gitu. Enggak. Jadi perang itu bukan sesuatu yang makmur, enggak. Segala bentuk perang pun pasti akan membawa kepada kehancuran gitu. Jadi jangan pernah berdoa ya mudah-mudahan ada perang dunia ketiga gitu. Enggak. Indonesia Bapak Ibu perang? Tidak. Negara kita kelaparan? Tidak. Buktinya Bapak Ibu juga bisa ini bontot sama ini. Jadi negara Indonesia ini negara yang berkah. Di antara barangkali bentuk keberkahan yang Allah turunkan kepada masyarakat Indonesia ini, karena negara kita ini menaruh kepedulian yang cukup tinggi terhadap nasib saudara-saudara kita di Palestina. Ada 22 negara di Arab saat ini, seluruhnya itu membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka mengakui bahwa Israel itu sebagai negara berdaulat. Padahal dulu mereka itu negara yang menentang berdirinya Israel. Walaupun Israel waktu itu berdiri didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis sehingga bisa berdiri. Indonesia sampai saat ini Bapak Ibu, dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Jokowi itu sudah menetapkan kebijakan negara, politik luar negerinya adalah bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Oleh karena itu negara kita, kedutaannya itu bukan kedutaan Israel di Jakarta, tapi kedutaan Palestina. Itu bentuk komitmen kita. Walaupun alasan kita membela Palestina karena faktor penjajahan, tapi banyak juga kita spiritnya sebagai seorang muslim. Kenapa kita membela Palestina? Karena di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Palestina sendiri adalah bumi yang diberkahi. Maka para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat pertama di surat Al-Isra, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Sekitarnya itu sampai di mana? Apakah sekitarnya itu negara di pinggir-pinggir Palestina seperti Lebanon, Jordania, Syria, Mesir, kan itu yang dekat-dekat. Irak? Tidak. Kata sekitarnya itu pun dalam penafsiran para ulama kontemporer adalah siapapun negara dan masyarakat yang punya perhatian terhadap krisis di Palestina, ingin memperjuangkan kemerdekaan di Palestina, maka negara masyarakat itu akan memperoleh keberkahan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan tentu adalah mendoakan saudara-saudara kita di sana. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah, berilah ke mereka itu kemerdekaan yang membuat mereka itu menjadi orang-orang yang mulia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Sebetulnya mata air keberkahan itu banyak sekali.
Kalau jenengan tahan bolehlah sampai maghrib ini. Tapi kok kayaknya ndak mungkin gitu. Karena nanti merepotkan panitia dan susah juga buat saya gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita kaji. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kita keberkahan dalam hidup ini, berkah dalam arti bertambah, berkah dalam arti berkembang, berkah dalam arti bahagia, berkah dalam arti kebahagiaan, kebaikan kita itu tetap konsisten dan istiqomah. Itu saja barangkali Bapak Ibu, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Nyuwun agunging pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.